dia ya, comparing antara jamu dengan obat. Dan ternyata tadi kita bahas mengenai cara membedakan obat yang palsu dan yang asli. Ya, dan mengerikan ya Zia. Gitu. Jadi ketika seseorang dia ini muslim, dia berdagang tapi menipu, itu bukan salah satu umat Rasulullah, kata Rasulullah. Iya, dan hukumannya juga ternyata berat sekali. Yang kita anggap biasa aja. Misalnya kalau di warung nih, terus timbangannya dimainin gitu kan. Terus barang yang bagusnya taruh di atas, yang jeleknya, yang busuknya di bawah. Nah itu tempatnya neraka jahanam. Seperti yang tadi sudah pemirsa saksikan. Oke, setelah ini kita masih ada pembahasan yang lain. Sekarang kita harus break dulu ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Penjelasan ilmiah kenapa membaca Al-Quran harus bersuara. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang agung. Melaluinya seseorang memperoleh hidayah, ketentraman, dan nutrisi bagi hatinya. Pahalanya juga besar, bahkan setiap huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis yang dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu hasanah atau kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidaklah aku membaca alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Namun, agungnya membaca Al-Quran terkadang tidak dibarengi dengan pengetahuan cukup dari pembacanya. Karena semakin memperbanyak qiraah dan mengejar hatam berulang, banyak dari kita yang jatuh dalam kesalahan saat membacanya. Di antaranya, membaca Al-Quran tanpa menggerakkan lisan dan menimbulkan bunyi bacaan. Membacanya dengan hanya melihat mushaf dan membolak-baliknya. Di antara alasannya adalah membaca dalam hati. Lalu bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dalam hati? Apakah ia akan tetap memperoleh pahala? Pemirsa beriman, sesungguhnya membaca Al-Quran yang benar sesuai ketetapan syariat adalah dengan menggerakkan lisan dan kedua bibir, walaupun hanya menghasilkan suara sangat lirih yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Karena hakikat dari membaca serta istilah adalah mengeluarkan bunyi dengan lisan, sehingga orang yang diam tidaklah disebut qori atau membaca. Karenanya disebutkan dalam hadis sahih yang artinya berbunyi, aku bersama hambaku selama ia mengingatku, dan bergerak kedua bibirnya menyebut namaku. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan Syekh Al-Albani. Sementara melihat mushaf sambil membolak-baliknya tanpa mengucapkan sesuatu, maka ini bukanlah tilawah. Itu masuk dalam bagian bab tafakur dan tadabur. Memang di dalamnya ada pahala, tapi ia tidak mendapatkan janji dalam hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Maka dalam ibadah membaca Al-Quran, seseorang haruslah mengucapkan huruf-hurufnya, sehingga ia tidak terlewat dari mendapatkan pahalanya yang besar. Walaupun tidak menimbulkan suara yang keras, ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ini juga berlaku dalam membaca surat dalam sholat. Imam Malik rahimahullah ditanya tentang orang yang membaca dalam hati ketika sholat. Bahkan bacaannya tidak terdengar oleh dirinya sendiri, dan ia tidak menggerakkan bibirnya. Kemudian beliau menjawab, ini bukanlah membaca. Sesungguhnya membaca adalah dengan menggerakkan lisan. Ini diperkuat oleh Ibnu Al-Hajib rahimahullah yang berkata, tidak boleh membaca lirih tanpa menggerakkan lisan. Karena jika ia tidak menggerakkan lisannya, berarti ia tidak membaca. Ia hanya bertafakur atau merenungi. Jadi, jauhilah cara membaca semacam ini, yakni membaca Al-Quran hanya dengan mata dan hatinya semata. Jika terus melakukan ini, maka mereka tidak mendapatkan kebaikan atau pahala yang sama dengan keutamaan membaca Al-Quran. Selain itu, membaca Al-Quran dengan bersuara ternyata memiliki manfaat sendiri dalam bidang ilmiah. Lalu apa penjelasan ilmiah mengenai hal ini? Menurut survei yang dilakukan oleh Dr. Al-Khadi di Klinik Besar Florida, Amerika Serikat, ia berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik bagi yang mengerti bahasa Arab atau tidak, ternyata memberinya perubahan fisiologis yang sangat besar, termasuk salah satunya menangkal berbagai macam penyakit. Hal ini dikuatkan lagi oleh penemuan Muhammad Salim yang dipublikasikan Universitas Boston.
Al-Albani. Sementara melihat mushaf sambil membolak-baliknya tanpa mengucapkan sesuatu, maka ini bukanlah tilawah. Itu masuk dalam bagian bab tafakur dan tadabur. Memang di dalamnya ada pahala, tapi ia tidak mendapatkan janji dalam hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Maka dalam ibadah membaca Al-Quran, seseorang haruslah mengucapkan huruf-hurufnya, sehingga ia tidak terlewat dari mendapatkan pahalanya yang besar. Walaupun tidak menimbulkan suara yang keras, ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ini juga berlaku dalam membaca surat dalam sholat. Imam Malik rahimahullah ditanya tentang orang yang membaca dalam hati ketika sholat, bahkan bacaannya tidak terdengar oleh dirinya sendiri, dan ia tidak menggerakkan bibirnya. Kemudian beliau menjawab, ini bukanlah membaca. Sesungguhnya membaca adalah dengan menggerakkan lisan. Ini diperkuat oleh Ibnu Al-Hajib rahimahullah yang berkata, tidak boleh membaca lirih tanpa menggerakkan lisan. Karena jika ia tidak menggerakkan lisannya, berarti ia tidak membaca. Ia hanya bertafakur atau merenungi. Jadi, jauhilah cara membaca semacam ini, yakni membaca Al-Quran hanya dengan mata dan hatinya semata. Jika terus melakukan ini, maka mereka tidak mendapatkan kebaikan atau pahala yang sama dengan keutamaan membaca Al-Quran. Selain itu, membaca Al-Quran dengan bersuara ternyata memiliki manfaat sendiri dalam bidang ilmiah. Lalu apa penjelasan ilmiah mengenai hal ini? Menurut survei yang dilakukan oleh Dr. Al-Khadi di Klinik Besar Florida, Amerika Serikat, ia berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik bagi yang mengerti bahasa Arab atau tidak, ternyata memberinya perubahan fisiologis yang sangat besar, termasuk salah satunya menangkal berbagai macam penyakit. Hal ini dikuatkan lagi oleh penemuan Muhammad Salim yang dipublikasikan Universitas Boston. Ketika mengaji, kita disarankan untuk bersuara, minimal untuk diri sendiri alias terdengar oleh telinga kita. Ini karena setiap sel di dalam tubuh kita bergetar di dalam sebuah sistem yang seksama, dan perubahan sekecil apapun dalam getaran ini akan menimbulkan potensi penyakit di berbagai bagian tubuh. Sel-sel yang rusak ini harus digetarkan kembali untuk mengembalikan keseimbangannya. Hal ini artinya harus dengan suara. Maka muncullah terapi suara. Hipotesa tersebut ditemukan oleh Alfred Tomater, seorang dokter di Prancis. Sementara Dr. Al-Khadi menemukan bahwa membaca Al-Quran dengan bersuara akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangannya. Penelitian berikutnya membuktikan sel kanker dapat hancur dengan menggunakan frekuensi suara saja, dan kembali terbukti bahwa membaca Al-Quran memiliki dampak hebat dalam proses penyembuhan penyakit sekali berkanker. Virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Quran, dan di saat yang sama sel-sel sehat menjadi aktif dan mengembalikan keseimbangan sel-sel yang terganggu tadi. Ini artinya suara yang paling memiliki pengaruh kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara si pemilik tubuh itu sendiri. Wallahu a'lam. Itulah sebabnya mengapa sholat berjamaah lebih dianjurkan, karena ada doa yang dilantunkan dengan keras sehingga terdengar oleh telinga, dan ini bisa mengembalikan sistem yang seharian rusak. Pemirsa beriman, sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan kepada kita bahwa apa yang menjadi anjurannya sungguh baik dan memiliki manfaat bagi tubuh kita. Di sisi lain, setiap larangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal-hal yang memiliki mudarat. Bahkan anjuran membaca Al-Quran dengan bersuara sekalipun hanya didengar oleh diri sendiri. Baru akhir-akhir ini diketahui banyak memiliki manfaat dalam bidang medis. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya yang diturunkan dalam bentuk wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.